Kita udah belajar tentang else if, di mana untuk nguji beberapa syarat, kita bisa nulis kondisi-kondisinya itu di dalam else if, seperti yang udah kita lihat. Nah, bayangin kalau syaratnya banyak banget, kita harus nulis satu-satu semuanya dalam kondisi itu. Di sini akan saya perkenalkan dengan satu hal baru, yaitu switch case. Biasanya kita gunakan switch case untuk nilai yang pasti, jadi maksudnya pasti bukan untuk yang lebih besar dari atau lebih kecil dari. Biasanya kita makainya buat yang sama dengan, dan kita makainya kalau kasusnya ada banyak. Kita lihat karena penulisannya sangat simple, dimana cukup dengan kata switch ini, jadi seperti if, tapi yang di dalam sini adalah variabel yang mau kita uji. Kita akan bikin variabelnya sekarang, jadi misalnya variabel namanya Hilman. Nah, si nama ini mau kita uji apa nilai dari namanya. Dia kita uji dengan kata-kata case. Case diakhiri dengan titik 2, tapi sebelumnya kita tuliskan apa tebakan nilai yang mau kita coba. Misalnya kita menguji apakah namanya sama dengan Andy. Nah, kalau dia benar, setelah titik 2 ini kita boleh ngeluarin misalnya alert atau kode-kode lainnya yang kita mau. Saya tulis namanya adalah Andy seperti ini. Dan setelah menulis kode yang mau kita eksekusi, kalau dia berhasil, kita menuliskan break. Break ini artinya setelah dia selesai atau dia memenuhi syarat, dia langsung selesai keluar dari switch-nya. Jadi karena nanti kita punya banyak case yang mau kita tunjukkan, dia nggak perlu kode dieksekusi satu-satu, tapi cukup kalau udah ada yang memenuhi langsung keluar. Itu guna dari break tadi. Saya akan lanjutkan, misalnya di sini menguji Tika, lalu menguji Hilman yang terakhir. Hilman, lalu Tika di sini. Dan kalau semuanya tidak ada yang memenuhi, seperti else, kita juga punya default. Kalau default apa? Kita tulis alert, tidak ada yang tercatat seperti ini. Kita lihat dulu kalau saya save, lalu kita coba refresh. Betul, yang keluar namanya adalah Hilman, artinya dia masuk ke case ini dan mengeksekusi kode yang ada di antara titik 2 dan juga break ini. Jadi kalau kita punya kode lain di sini, dia juga akan ikut tereksekusi. Itu dia kalau nggak ada yang memenuhi, misalnya yang kita cari adalah Hilman 1, 2, 3. Kalau kita refresh sekarang, dia akan masuk ke syarat default atau standarnya, yaitu tidak ada yang tercatat. Jadi pastiin teman-teman selalu nyediain default di sini. Setiap nggak ada yang memenuhi, dia akan pindah ke default. Karena kalau nggak, kita nggak akan melihat hasil apa-apa sesuai yang kita inginkan. Itu dia tentang switch case pada JavaScript.